akhirnya bisa mengeluarkan jutsu prediksi lagi ya, karena minggu ini kita akan balapan di Montreal Circuit Gilles Villeneuve untuk Canadian Grand Prix 2026. Nah, karena hari ini juga sudah merupakan hari Kamis, saatnya bermain prediksi lagi akhirnya. Dan ya, nggak usah basa-basi, skuy, duduk, ngopi, dan gue akan sebutkan prediksi GP Kanada 2026 gue. Gue baru inget ya, minggu ini bakal ada sprint week lagi. Jadi, ya ada 4 biji prediksi lagi dalam segmen prediksi ini. Dan seperti biasa, kalau mau bener di segmen ini, gue harus nebak ya bener tuh 2. Dan bebas mau yang mana aja. Sprint pole, sprint qualifying, atau sprint race, atau apapun itulah intinya. Yang penting 2 yang bener di sini ya. Oke, kita mulai dari sprint dulu deh. Kalau kata gue, ini akan menjadi weekend di mana George bakal comeback. Dan harus, karena sudah tertinggal 20 poin, dan dia harus segera merebut kembali momentum itu ke dia dari rekan timnya. Dan menurut gua, dia bisa melakukan itu di sini, mengingat 2 tahun terakhir kita di sini, dia meraih pole dan kemenangan juga. Mulai dari merebut sprint pole dan sprint win bisa menjadi awal yang bagus, dan itu yang akan gue prediksi dilakukan. Untuk qualifying juga sama. Dan ya, selagi nggak metong lagi mobilnya kayak di China kemarin, gue yakin dia juga akan rebut pole position. Dan untuk winnernya, siapa ya? Akankah George sapu bersih, atau pembalap lain akan merebut kemenangan itu, atau malah Kimi tetap aja akan extend lead-nya di weekend ini dengan kemenangan? Kata Miguel sih pilih Franco Colapinto aja sih bang. Miguel, gue boleh minta tolong nggak? Diam! Oke deh, gue akan prediksi George pun juga akan meraih kemenangan di race dan memperkecil gap-nya dengan Kimi di standings. Emang harus lock-in si George weekend ini ya, sebelum semuanya semakin berat, dan ya harapan gelar Jordan bisa terus memudar seiring berjalannya waktu. Kanada merupakan tempat yang bagus untuknya di masa lalu dibandingkan Miami, jadi semoga itu bisa menjadi mood boosternya di sini ya. Plus Mercy juga kabarnya akan bawa update di mana diprediksi mobil mereka tuh akan 0,3 detik lebih kenceng juga ya. Kita lihat aja apakah benar atau enggak tuh. Dan ngomong-ngomong soal tempat yang bagus, Kanada juga selalu baik hati ke Lewis di masa lalu. Termasuk 2019 ya, yang you know lah what happened ya. Gue udah bahas kemarin ya di video kemarin tuh. Dan 2 race terakhir emang agak berantakan dan underwhelming juga lah untuk Lewis ya. Tapi di Kanada yang merupakan salah satu track terkuat dia, mengingat rekornya juga di sini, ya bisa aja Lewis pun akan kembali tampil solid. Dan untuk kemenangan, ya sebenarnya bisa aja sih kalau balapannya cuma selesai di lap pertama. Itu pun kalau dia start di depan juga dan bukan di posisi ke-7 something ya kan. Karena start ketapel mereka yang ujung-ujungnya bakal salib juga di lap 5 atau 6 sih. Tapi ada 2 balapan weekend ini, dan feeling gue dia biasanya meraih top 3, mau itu di sprint ataupun di balapan realnya. Lewis memang sudah meraih podium pertamanya di China, tapi ya tentu nggak bisa berhenti di situ ya kan. Masa harus tunggu setahun lagi buat podium ya kan? Kocak banget kalau ya. Tapi hasil top 3 di race manapun tentu akan menjadi booster Lewis, dan pastinya menyingkirkan soal desas-desus pensiun itu. Silverstone masih lama ya guys ya, jadi fokus aja dulu sama yang di depan mata ya. Dan ya jangan sampai kena teror lagi sama anomali Argentina itu pastinya. Next kita bahas Alpine kali ya, mumpung bawa-bawa anomali Argentina itu tadi. Mengingat Alpine sepertinya akan mendominasi best of the race bersama Haas? Bukan, Red Bull lah, siapa lagi guys? Gitu-gitu kemarin front row tuh Max bang, jangan gitu lu. Ya deh, ya. Nah setelah balapan Miami, Franco harus terus konsisten cetak poin sih, karena gua di Formation Lab kemarin ada bahas, ketika mobil lu lagi solid kayak sekarang, lu harus bisa terus memanfaatkan itu untuk mencetak poin-poin besar. Karena kalau enggak, di saat tim lain udah mulai mengejar dan Alpine bakal kelep lagi kayak musim lalu, di mana itu possibility juga, ya lu nggak bakal malu-maluin banget lah di bawah terus gitu ya. Untuk Pierre, dia sejauh ini telah melakukan itu, cuman sayang aja, di balapan kemarin dia cosplay Adrian Sutil Bahrain 2014 ketika dia dibikin fidget spinner sama Liam Lawson. Dia berharap kali ini di Kanada, hal tersebut tidak terjadi, dan Alpine bisa kembali memantati Red Bull. Tapi untuk Alpine kata gue, dua-duanya kali ini setidaknya akan mencetak poin. Mereka harus terus melakukan ini, mumpung tim-tim rivalnya masih pada nggak jelas semua. Karena di saat mereka mengejar, kalau Alpine udah cicil banyak poin, ya aman lah dari juru kunci. Bentar bang, ya sebenarnya sih ya jelas aman sih. Ya lu lihat aja nih juru kunci kayak gimana tuh. Buat starter mobilnya aja butuh perjuangan bos. Ya juga sih. Nah ngomong-ngomong soal tim yang di juru kunci, mereka punya pembalap yang akan menjalani home race-nya, yaitu siapa lagi kalau bukan Sir Lance Stroll ya. Ya jujur lupakan soal mobil Aston yang lontong itu. Kita juga harus lihat bahwa Lance Stroll semenjak British Grand Prix 2024, kalau nggak salah ya, selalu kena out qualified sama rekan timnya yang usianya sama kayak nomor balap Lewis Hamilton.
Fernando Alonso ya. Dan Edan, udah mau 2 tahun kalau sampai terus start out qualified, ya gimana ya? Mobil lontong ya oke, wajar, gua ngerti, tapi statistik ini agak sedikit memalukan. Bukan sedikit lagi sih, memalukan banget untuk pembalap yang udah 10 musim di F1. Ya waktu terus berjalan, tapi tetap saja, di setiap waktu, Lance Stroll akan tetap di tim itu. Jadi apa yang akan gue prediksi untuk sang tuan rumah dan ya pemilik tim ini ya? Well, gue harap ini akan menjadi balapan di mana dia akhirnya akan out qualified Nando, tapi jujur gue nggak yakin. Jadi gue akan prediksi aja kalau Lance Stroll akan finish di 2 race minggu ini, di sprint dan juga balapan real. Nggak asik lu bang, lu main aman banget di sini. Main aman. Finish saja selalu belum tentu loh pada EMR26 ini guys. Tapi kalau dia bisa out qualified Nando dan mengakhiri streaknya ya bagus, cuman berharap Lance Stroll tampil bagus di qualifying itu, udah berharap Casemiro stay setahun lagi di MU. Bakal kangen Case di MU sih. Oke, untuk prediksi kelima. Nah, seperti biasa, di luar tim dan pembalap. Dan, apa ya, jujur bingung gue sih ya. Oke lah, ini bukan doain, baik lagi, tapi ini yang gue rasa tuh bakal terjadi. Start Kanada itu setiap kali biasanya, di chicane pertama suka banget ada atraksi. Walaupun beberapa tahun ini lagi rada agak kalem dikit lah. Tapi kayaknya akan ada sedikit atraksi lagi di sini saat start nanti. Mengingat regulasi baru juga dan pasti akan ada yang startnya bagus dan jelek nantinya. Tapi tetap aja, ini adalah salah satu prediksi yang gue harap gue tuh salah. Karena kita tentunya nggak mau pembalap kenapa-kenapa. Apalagi pas gue rekam ini, forecast Montreal sih katanya pada hari Minggu dikabarkan akan turun hujan. Jadi, ya we will see apakah itu tetap case-nya atau nanti bakal berubah gitu seiring berjalannya hari. Soalnya 2024 hujan turun, dan itu merupakan salah satu balapan terseru juga di musim itu. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Dan kalau misalkan prediksi Canadian Grand Prix 2026 gua gatot, seperti janji gua di live Thailand Open kemarin dengan Dino ya, kita bakal rating beberapa artis Korea kesukaan kita ya, sesuai request beberapa orang di live chat kemarin. Jadi, ya, we will see lah ya. Kalau misalnya prediksinya aman ya udah, tunda dulu. Oke? Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Cuy, akhirnya iPhone balik lagi ya. Break ini bikin gue karena suka lupa kalau ada iPhone musim ini gitu ya. Ya gitulah. Seperti biasa, video ini kalian tutup oleh. Okay guys, thank you for watching.